Pemerintah menyebut bahwa akan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro yang akan dilakukan pada 9 Februari mendatang. Dan PPKM berskala mikro ini dilakukan usai atau memang sembari menunggu dari hasil evaluasi pelaksanaan PPKM tahap 2 nasional yang akan berakhir pada 8 Februari 2021. Dan rencana ini memang dilakukan usai rapat bersama para gubernur di Pulau Jawa dan Bali, usai Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PPKM yang digelar sejak pertengahan Januari lalu itu tidak berjalan efektif. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting menyatakan bahwa dalam teknis pelaksanaan dari PPKM berskala mikro ini tidak berbeda dengan PPKM nasional seperti penerapan 3M dan 3T. Namun yang berbeda ini adalah PPKM skala mikro mengharuskan setiap wilayah, baik RT, RW, desa dan kelurahan ini membentuk pelaksanaan desa tangguh COVID-19 dan posko tanggap COVID-19 di tingkat RT, RW, desa maupun kelurahan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia menyebut bahwa PPKM berskala mikro ini nantinya dengan adanya posko tanggap dan desa tangguh diharapkan mampu meningkatkan kemampuan testing dan tracing yang dilakukan di wilayah desa dan kelurahan. Selain itu, PPKM berskala mikro melalui pos tanggap dan desa tangguh nantinya akan meningkatkan monitoring kasus COVID-19 di wilayah seperti RT, RW, desa dan kelurahan tersebut dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dan terkait dengan pemberlakuan PPKM berskala mikro di minggu depan atau 9 Februari 2021, berikut merupakan keterangan dari Alexander Ginting selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 serta Siti Nadia selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Keputusan dari Presiden kita bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa. Posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi, di karantina, harus 14 hari memang harus dikurung. Tapi kalau dikurung berarti harus dikasih makan, harus diawasi. Jadi kita harus memfinalkan ya terkait tentang petunjuk teknis pelaksanaan daripada kegiatan posko tangguh COVID ini. Tetapi apa yang kemudian sudah disampaikan Pak Menteri Kesehatan bahwa kita harus melakukan penguatan testing tracing, artinya lebih dini menemukan kasus dan menata laksana kasus ini lebih dini. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwa selama ini pada waktu kita melakukan pelacakan kasus kontak itu rata-rata antara 5 sampai 8 orang. Nah, sekarang ini harus ditingkatkan menjadi 15 sampai 20 orang. Dan yang kemudian pada tingkat puskesmas kita akan mendistribusi rapid tes antigen ya, di mana rapid tes antigen ini tentunya bisa langsung digunakan oleh teman-teman puskesmas untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Jadi